Ngumet nesku. Wes. Duit tonggo ana kabeh. Mosok dikelo kecut bukane matur suwun, bani matur suwun. Malah aku dikira kebacut. Iki tambah lapo lah. Kamu iki lapo to? Oh, lihat dulu makin gagah bikin kakak. Sorry. Siapa? Kamu iki lapo? Hei. Bal basket tok ngene. Wes tala, Pak. Tadi wong kuwi lho sing ikhlas, ojo murang-muring, menggerutu, menggeliat. Wes santai, wes tak pijetane lho ya. 500.000 iki ya. Hai. Kamu iki arek DBL ta? Kok nggo bal basket tok ngene? DPL, DPD. Hai. Wes. Pak, ojo ngono, Pak. Lek abah ngene terus, abah iki tak kei pilihan ae. Sampean milih apik nang uang, opo tak kei 100.000 tapi kasih kata-kata? Kasih kata-kata lah Mas Sato. Oke, kata-kata hari ini abahku. Islam ket bayi kok gak kuat poso. Senggae lawakmu gak kuat poso, ojo ngajak aku gawe dosa. Masuk. Kondang. Hari ini api boker batal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kaget. Makan dulu, guys. Hayo. Abi rek tegese ngene koyo damkar semolo. Wes, tak nyepan-nyepano sih. Oke. Wes, dia bal basket e. Aduh. Ini. Koyo arek podai. Set. Assalamualaikum. Set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kok mbok molak-malik terus ini? Ambu tahu tak nih, Pak. Ana sama ambu tahu, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Aduh, nunut sahur mana, Pak? Apa ya? Seorang ini mana? Iya, sahur nang kene, Pak. Ya apa iki, Pak? Apa tak gak? Ya wis. Alhamdulillah. Ya apa, Pak? Apa, Pak? Iya, hari ini mana, Pak? Kamu dewen kan iki? Iya, dewean. Enggak apa ya, Om? Iki, ngawa iki. Amit, nggih. Amit nggih. Amit. Ya apa, Pak? Enak, Pak, iki, Pak. Karena magicom, Pak. Ono gelas ya, Pak. Iki apa kok mbok kayak gelas ini? Iya, iki beras kencur. Jamu iki, Pak, monggo, Pak. Monggo dikelokok. Iki jamu. Jamu. Wong apik sampean, Pak, mesti ngono, Pak. Aku nggawe iki gawe sampean, Pak. Gawandang. Beda ya? Beda. Endi apik carane sahur bareng iki. Oh, berkas hari iki. Berkas hari iki. Lho. Wes. Ya, boleh. Sahurmu sego, sahurku delon lempok. Kok ning nggih layangan ta? Iki ya lem pisan iki, lem sego ya. Enak, delon tak? Kamu beda. Wong normal iku sahur sego. Ayo. Sahur gedhong. Anjene Mas apik iki ngawur, Pak. Wingi, nama mikir. Tak harus kau nang gua tadi nih, Pak. Ana ya, wong sing kerja apa beli sepatu, sering ngelem deh. Iya, cuy. Sering ngelim, mereka sering gak kayak sepatu. Kan pati Oh iya. Masa sepatunya mlaku ngene. aku itu udah mungkin. Udah Endi. Sik, jalan kene aku tak pangan. Apa dalan kan? Apa dah? Kan sak keluarga ngelim ya. Apa? Sak keluarga Aku ngelim. toh. Ngelim nangis nang pojokan. Udah becet. Ya apa iki? Apa iki? Tapi ngerti gak, Pak? Wingi ana tangga sebelah pas harus, Pak. Enggak es teh legend, Pak. Duh. Kalau wegi banget, Pak. Iku sing gare tadarusan ngantuk, Pak. Oh. Wong tadarusan langsung diabetes kabeh, Pak. Mau manis-manis kabeh.
keminter hari Pak. Ana masalah apa? Wingi ono wong meledos-meledos dalan dikai hadis sampe dhek. Iya ta. Mau kayak hadis apa wingi? Bener cari Nasrul iku, Pak. Soalnya wingi iku ono sing wis salah meledos-meledos akhirnya ngomong kayak hadis, "Le, ojo nyumet mercon." Soalnya hari hadis ini ada doanya. Doanya seperti ini, Le. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak waras kan? Meledos. Tapi bener mana? Tak ben pinter. Lemo mana? Bener Pak, dhek maca hadis iku nang arek Bang. Ben dhek mulai nang omah. Tukang ngomong mulai kan apa iki kan? Ustaz, masuk hari ini greges. Kayak greges. Wah, Mau WA greges. Aku kepengin mau ngirene padahal. Iya ya. Iya. Jadi wingi ku wis enak banget ya. Adewe oleh pencerahan. Aku udah mondok lho, Rek. Pengen takut-takut mana? Waalaikumsalam. Orang sing rasa-rasa nyebut jenengku iki. Sopo ya rasa nyebut jenengku. Krungu, itu kan di Ustaz. Lu. Ya alhamdulillah. Lak kono wingi go siji saiki go loro. Masyaallah. Episode terakhir go gede aku suwe-suwe tadi. Kerupuk bendino go kerupuk. Yesus. Oh, pom properti. Ya, pokok rame-rame kerumunan arep. Habis dari mana, Pak Ustaz? Pabrik sepatu ta? Enggak, biasa proyek MBG. Oh. 12T itu bisa loh buat yang lain. Di proyeknya mesti gede-gede. Wingi mari kelapa sawit saiki MBG. Nah, iki Pak wis gak usah rame. Mumpung nang kene ana Ustaz, wayahe kene sharing-sharing bareng. Oke, kita lanjut sharing ya. Kita lanjut sharing sahur bareng Kasat. Kemudian kita mau sharing. Boleh Pak Ustaz ya? Ayo. Apa meneh? Sharingnya ini sharing kamu, Pak. Sharingnya ini tentang ini, Pak Ustaz. Jadi sebelum kita sharing buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, drop komenmu biar kita jawab sama Ustadz Marzuki Imron. Betul sekali. Drop komen ya, bukan drop dead ya. Drop dead tadi distro, Bos. Ya Mas Dad ya. Ya Pak. Ayo, ana pertanyaan apa? Jadi gini Pak Ustadz. Ini berapa? 1, Ini 2. Prabowo. Ngeri. Gara-gara nyebut MBG aku mau iki ya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz ya. Kenapa ya hari pertama puasa tuh rasanya lama banget? Jam 10 aja udah nanya, ini udah asar belum? Kenapa Ustadz? Kayak tingkat halusinasi itu semakin lama. Iya. Ini persis sama kayak orang-orang yang sik tas mari poso dino pertama, alhamdulillah lebaran tinggal 29 hari lagi. Persis sih, wong poso sik tas pertama semua. Wah, lebaran tinggal 29 hari lagi. Karena memang begini, kita itu aslinya urip dengan kebiasaan. Sampeyan kalau kebiasaan isu-isu sepedaan, terus tiba-tiba ndak sepedaan, kakinya jenengan kaku. Iya, betul. Sama kayak ini, jenengan yang biasanya awalnya ndak puasa, jam 9 makan, jam 10 makan, tiba-tiba gak pernah latihan puasa Senin Kemis, gak pernah latihan poso Daud dan sebagainya, moro-moro poso Ramadan kakek. Akhirnya itu tubuh kita ngalami kebiasaan, kok ya ini kok guru buko-buko. Akhirnya itu tadi sama ngomong halu itu mau. Akhirnya muncul kok durung adan-adan, iku jam 8 sama ngono. Engko urung adan duhur langsung wah buko padahal adan duhur. Ditakon apa sama duhur? Iku adan duhur, tapi kok muline padha kok Ustaz ya? Adan padha kabeh gitu ya. Adan itu padha kabeh gitu kan gitu. Makanya apa suara yang paling dirindukan pada saat bulan Ramadan itu adzan maghrib. Seakan-akan memang itu kita itu ditegur sama Tuhan, nek waya Ramadan ngenteni adzan maghrib, tapi nek wayai selain Ramadan adzan maghrib ditinggalkan. Nah, skip lah bukti nih sama nek krungu adzan maghrib. Adzan maghrib Allahu Akbar. Wis tahu. Oh ya sembahyang ping pisan ya. Nah, itu tadi kita itu berdasarkan kebiasaan. Nek kebiasaan enggak tahu puasa sunah, yaitu mau kakek. Maka semoga mari ini nek kajangi sadurunge Ramadan dibiasakan puasa sunah sih. Oh, latihannya sebelumnya. Makanya Kita ada- rangsang dengan cara Betul. itu ya. Makanya kan ada puasa Rajab sama puasa Syaban sebelum Ramadan. Itu latihan supaya Ramadan tidak kaget kan. Sebelumnya Oke. biar nggak kaget di puasa Ramadan, puasa duha boleh. Puasa dulu. Nanti ya. Puasa Tapi duha. sebelum pertanyaan berikutnya, Iya. lebih baik kita sambil disiapin sahurnya ya. Oh iya. Oke. Layan. Yo.
Suwe nih pelayan. Suwe nih rek, ya apa iki? Niat agak Pak, gak kena rek iki apa rek? Iki rada akeh. Menune kali iki rada Oh, akeh. waalaikumsalam. Toh ganjel toh. Ngapunten. Allah. Toh, mantap Pak Ustad, toh. salim dulu. Wih, Masya Allah. Soleh, soleh. Sopo iki, Pak? Supir taksi blubet apa? Apa ya? Oke. Kok nggak jelas iki, Pak? Terngawur aja. Iya. Sampai disambi ya. Pak Ustad, karena piringnya kurang, sampai tak kasih ini. Pak Ustad, ngapunten Pak. Ya. Sampun, matur nuwun. Kalau perlu apa-apa, telepon. Nomorku masih sama, monggo. Si. Kita sambil sahur ya. Ya, ini Pak Ustadz piringnya kecil. Maaf ya, kalau besar porong. Nah, ini ono punchline kayak gini gajine tambah lagi. Aku gelem ono ini. Iki ya awakmu. Pak Ustad telur apa telur? Telur. Telur. Nah, sampean dikasih telur sama orang teler. Ini Pak Ustadz. Ini. Terus ini gimana ini? Ya, Sambil Pak, ya. tanya-tanya Pak Ustadz. Ya apa? Apa Ini, meneh, Pak Ustadz, mau Pak. tanya lagi ya sebelum imsak ini ya, mau Ya, masuk ya, lagi ya. di sini. Terus di awal puasa semangat ibadah biasanya naik. Gimana caranya biar nggak cuma semangat 3 hari pertama? Betul. Iki nek wong nyebute FOMO. FOMO. 3 hari pertama itu FOMO. Apa nek bahasa dulu namanya euforia, nek orang zaman sekarang nyebutnya FOMO. Melu-melu tok. Jadi kalau pertama awal bulan puasa itu tarawih full gitu kan ya. Apa masjid, musola sampai beber kosong ngarep sange full. Oke. Tapi nanti semakin 10 hari kedua mulai berkurang separuh. 10 hari ketiga sampai terakhir mulai berkurang gak cuma separuh, 3/4 entek. Ya. Jadi jamaahnya semakin maju. Kenapa? Ya, karena itu tadi dia di awal-awal pas awal poso terlalu bersemangat, lali. Nek lomba maraton itu yang paling fokus itu bukan lari di pertama, tapi lari yang paling terakhir. Iya. Makanya bulan puasa itu jangan terlalu cepat di bulan pertama. Maksudnya jangan terlalu cepat itu ojo terlalu mokso ngoyo di minggu-minggu pertama. Ya puasa biasa sewajarnya Normal, aja. ya. Normal supaya nanti di akhir Ramadan iso ngoyo anu nih apa puasanya, iso Puasanya. ibadah ngaji dulu api, tarawih dulu api itu di akhir-akhir. Karena kalau jenengan di awal-awal sudah ngoyo seperti itu, buri wis kekesalan. Padha kaya jenengan apa awal-awal wis apa olahraga pelatihan ngoyo terus pada saat perlombaan karena terlalu ngoyo pas perlombaan mencret gitu. Ya karena kecepatan terlalu ngoyo itu mau nah lama. Sampai Niku nganu buka kates terus. ya itu mah karena dari awal sudah terlalu ngoyo sampai Oke. akhirnya akhir-akhirnya apa kecapean di akhir. Makanya nasihatnya kalau awal puasa itu jangan terlalu berlebihan. Ya poso-poso aja. Nanti baru ngoyo itu 10 hari terakhir. Justru pahala paling besar itu di 10 Itu hari momen terakhir. harus yang tidak boleh terlewat gitu Pak ya. Iya. 10 hari terakhir. Yang awal-awal itu jangan euforia, jangan kalau anak zaman yang sekarang FOMO. Terawih full. Santai ya, santai semampunya. Baru nanti minggu apa 10 hari terakhir baru itu yang kita rada ngoyo, rada sprint. Tapi kalau dibilang manfaatkan keadaan Pak, kalau ada orang yang puasa cuma di 10 hari terakhir aja Pak, gimana itu Pak? Ya iku padha karo Mas Pong gawe klambi tapi gak katokan. Kan nggih. Gawe kelamben tapi gak katokan iku jenenge dudu gak iku jenenge gak kelamben gitu ya. Atau dhek gawe celana tapi gak gawe kaos. Sama Pak Ustadz kan gak apa-apa ya nek lanang gitu kan nggih. Nah kalau perempuan kan atas dan bawah harus Tertutup. terpakai. Oh, iya. Sama Ramadan begitu mulai dari awal sampai akhir ya kudu dilakoni kecuali orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Contohnya mbak-mbak yang datang bulan gitu kan ya. Terus mas-mas yang sakit itu boleh ndak puasa nanti diganti di kemudian hari. Oh, ya diganti ya, Pak? Nah, nek sampean gak duwe alasan moro-moro gak poso, gak loro, gak apa-apa terus gak poso iku jenengan namanya M gitu menstruasi enggak males gitu kan ya. Males terus M si jiri mencret yang mau kan yo gak poso. Oke, paham Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz. Purun jeruk bali. Ya Pak ya. Atau minum atau Atau Toh ngombe toh. airnya toh? Pak Ustad, ini aku mau tanya, mengapa Allah memerintahkan puasa pada saat fajar hingga matahari terbenam Pak Ustad? Bukan sekedar iku geser lo gak terus. Ulangi loh. Pak Ustad, mengapa Allah memerintahkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam?
bukan sekedar mengurangi makan aja sih, Pak. Iya, karena esensi puasa itu gini. Sampean puasa itu kan Sama sahur. Iya, ngomong. Jam-jam rawan nih ya. Sampean puasa itu kan disuruh menahan lisan gitu. Menahan lisan mesti menahan untuk tidak masukkan sesuatu ke mulut. Nah, yang menarik, Mas, biar niku ono dua perempuan, ibu-ibu lah ceritanya. Dan di sini ibu-ibu ini ketemu Rasulullah terus gini, Mas. Ya Rasulullah, aku gak kuat pengen mokel. Terus kata Rasulullah, sampean ngapa kula pengen mokel? Ya Rasulullah, Mas jukukno anu baskom lho, diambilkan baskom 2 terus Rasulullah ngene. Muntakno Bu. Lho, kula lho pengen mokel kok disuruh muntahkan. Ini muntakno. Beneran muntah, tapi anehnya ibu-ibu gak muntah banyu, gak muntah makanan, Mas. Sing dimuntakno apa? Sepurane Mas yo. Sampeyan sahur iki. Muntah iki, muntah nanah. Oh. Jadi ibu-ibu muntah nanah, muntah darah. Terus kata Rasulullah, sampean gak mangan, gak ngombe, tapi di bulan Ramadan meskipun gak mangan, gak ngombe, lambene jenengan, lisannya jenengan tidak berhenti ngomongin orang lain. Jadi di zaman Rasulullah itu nek wong poso, di zaman Rasulullah nek orang puasa terus dia tetap ngomongin orang, itu langsung dikasih hukuman itu, muntahnya darah dan nanah. Artinya, makanya saya tadi tanya Pak Ustaz, kenapa sih kita puasa itu tidak hanya disuruh menahan lapar dan dahaga, supaya kita juga menahan lisan. Karena orang itu banyak tidak selamatnya bukan karena tidak sholat, tapi orang itu banyak tidak selamatnya karena gak iso menahan lisan. Mana hati sampai nek guyon gak apa-apa guyon saja sampai guyone sampean nglarakno atine koncone. Sepurane ya. Wis ngene kalau sepuro lah dia. Aku takut muntah nana terus. Nana. Malah nyanyi India, Ustaz. Iya, ya apa benar. Aku mau tanya lagi, Oke, iya apa ya? Ilhaqu ting belakang. Apa tuh Thailand? Ya. Sorry. Iki mesti koncone ina asyidi makoli gitu. Koncone iki. Iya. Man asyidi. Rasa semut tadi. Iya. Wis gendeng bareng ya lah. Piye, apa bener? Wis mari aku sih. Wes mari. Wes sasane aneh kalau Pak Ustaz. Enggak petot kon. Kok Pak Ustaz halusinasi apa? Pak Ustaz halusinasi dokter gak ngatasi. Gondek. Apa? Mungkin apa tanya apa? Itu sih. Itu Pak Ustadz. Jika Ramadan ini adalah kesempatan apa yang paling penting untuk kita perbaiki sejak awal Pak Ustadz? Iya, jadi orang sering ingat itu kalau Ramadan itu hubungannya dengan Allah, artinya ibadah dan sebagainya. Tapi yang menarik, sama perhatikan, kalau di akhir-akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan Idul Fitri, ternyata yang disuruh perbaiki itu bukan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, sampean dikongkon njaluk sepuro ambek tangga, Iya, njaluk iya. sepuro ambek anak bojo dan sebagainya. Artinya seandainya ini Ramadan terakhirnya jenengan, selain jenengan disuruh puasa sebaik mungkin, ojo lali njaluk sepuro sakake-akene ambek keluarga. Alah, kok yo ya. Jadi Cekilku diidak Pak Ustaz. Wah, kata Kok sudah ambek Andri lho. basketnya ini mau. tajuk kayak udah sih lagu ternyata. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan itu tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi disuruh memperbaiki hubungan kita sama manusia. Minimal jenengan karo keluarga nek Ramadan itu perbanyak saling jaluk sepuro, saling ridho, saling ikhlas. Karena kita tidak pernah tahu baik kita atau keluarga kita kapan dijemput sama Allah. Jangan sampai kayak kejadian, saya tidak nyebut nama ya, kayak kejadian ada tetangga itu suami istri berantem, si suami keluar rumah dalam keadaan berantem, naik motor kecelakaan dan meninggal. Artinya si suami itu meninggal dalam keadaan kenangan terakhirnya itu marah dengan istrinya. Si istri mendengar apa suaminya meninggal dalam keadaan dia kecewa dengan suaminya. Itu kan kenangannya sama-sama tidak baik. Nah, artinya Ramadan ini ayo sama-sama selain puasanya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, hubungan dengan keluarga diperbaiki. Hubungan ya Pak Ustadz. Hubungan dengan sama keluarga. manusia. Iya, semua. Bisa tuh tambah lim, nggih. Nggih Pak Ustaz. Ngapunten Pak Ustaz. Terakhir ya mungkin ya. Terakhir, Rekaman ya. Pertanyaan terakhir. Aku mau sambil sahur. Oke, ini Pak Ustaz. Yang mana ini? Duh. Oke. Ya lanjut. Kok aku hilang? Ini Pak Ustaz mau tanya. Iya. Jadi Ya. pesan buat yang baru mulai puasa tapi udah ngerasa berat. Ya, jadi kalau ceritanya Mas, tidak ada ceritanya. Tadi udah ditanyain. Oh iya lah. Lo ngeliman ya? Iya.
Jadi tidak ada ceritanya melakukan sesuatu di awal itu gampang. Sama kita kayak dulu belajar naik sepeda, itu sing awal-awal mesti angel. Gampang ya Mas aku awal-awal. Alah, yo. Lahir langsung salto sampai nyangket aku. Cek lo berarti kok kayak wong itu sama dia. Nah, selalu di awal-awal itu mesti berat. Kita latihan sepeda awal-awal mesti berat. Belajar matematika ngapal awal-awal berat gitu. Jadi awal-awal itu mesti berat dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi supaya kita semangat itu selalu lihat tujuan akhir. Maksudnya gini, lihat tujuan akhir. Supaya kita semangat puasa itu ingat hadis nanti orang yang berpuasa itu ketika di di surga itu ada banyak pintu dan 8 pintu tadi hanya boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa. Ingat ya, buka surga gak golim, tak baleni. Gak golim. Masrul itu lho. Pintu ya. Pintu surga. Tapi kalau namanya. misal kita puasa latihannya di Semarang di Lawang Sewu gitu bukan. Enggak tahan. Iki pintu surga urut Lawang Sewu. Aku episode meneh gak teko aku. Oh, iki pertanyaane bleset ae. Wis paham ya semuanya Nggih, iki. Mas. Paham. Ya, Sampe tak pamit sih, soalnya Nggih. ono perlu maneh. Nggih. Ya, tak pamit dulu. Bentar kok Pak Ustaz. Gak sahur ta emang. Mboten sahur kan? Sampun. Sampun. Sampun saya. Napa sampean gak gelem ndok maksudnya apa, Pak? Pak Ustaz, satu kali lagi pertanyaan. Ya, Saya kepo ini dari Ya. dulu. Saya lahir sampai saya berumur 40 tahun sekarang ya. Ya, 40 sampean. ya kalau saya mau tanya ini tolong. Jadi dulu setan itu kan diikat waktu puasa. Iya. Katanya gitu ya. Iya. Ikatannya itu ya. Nah, saya mau tanya, setan itu diikat pakai apa, Pak Ustaz? Bingungnya di situ. Jadi dulu itu nggak ada jawaban. Ikat kan bisa pakai tali rafia. Iya. Ikat bisa pakai borgol. Nah, Iya. Pak Ustaz. Kita bisa bertiga sempat debat. Iya. Pas setan diikat, dikasih apa? Dikasih rambutan, dikasih Terus habis diikat itu masa diketok terus didakno setan itu? Iya. Kan nggak mungkin. Diikat terus dikasih tanda tangan kontrak. Itu bukan Gimana Pak Terus Ustaz? setan itu diikat pakai apa Pak Ustadz? Kok dia bisa terikat? Aku gak sok jawab Mas. Oh. Kenapa? Soalnya saya sok jawab itu orang dalam. Nek gak ada anak setan, yo konco setan. Lah aku duduk anak setan, duduk konco setan. Makanya gak sok jawab itu ikat kayak apa. Berarti senang DPR orang dalam itu roh ya. Itu sama sing jimpul ya. Sama sing jimpul. Tapi memang saat bulan puasa itu emang setan diikat. diikat ya. Iya, itu hadis itu ada bahwa Rasulullah bilang ketika nanti bulan Ramadan para setan itu diikat. Tapi ada tapinya. Setan-setan yang diikat adalah setan-setan yang memang dalam setiap harinya menggoda manusia, dosa-dosa berat besar. Tapi kita itu di bulan Ramadan masih melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kenapa ya? Karena ada yang menggoda kita selain setan, Mas. Yang dosa kita itu namanya nafsu. Itu menggoda kita juga. Oh iya. Nah, makanya kalau jalan poso sih gay dosa itu karena setan sudah tidak terlibat. Murni ya, Kita- maksud ya. Kita yang Kan jangan aku Pak Ustaz setan. dan tidak sampean gay dosa di bulan Ramadan. Kenapa kok dosa ini double? Karena ketika di bulan Ramadan sampean gay dosa, setan tidak terlibat. Nah. Itu murni setan dalam diri kita yang namanya nafsu. Jadi nek sampean Ramadan, maaf, sek zina itu artinya yang ngajak dengan zina itu duduk setan, Nah. tapi nafsu. Tipsnya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Maksudnya ini kan tujuannya biar Ramadan kita bisa lancar ya. Iya. Gitu ya. Kata Rasulullah begini, beribadahlah seakan engkau besok meninggal, bekerjalah seakan engkau hidup selamanya. Karena Rasulullah ngomong beribadahlah seakan itu hidupmu yang terakhir. Wis ero, aku meninggal aja mati. Lah nek aku meninggal aja mati, saiki mesti ibadah nih pol-polan. Nah, maka kalau Ustaz gimana cara Ramadan kita itu biar kita semangat? Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Karena bisa jadi tahun depan kita sudah ada Ramadan lagi. Kita Ramadannya di kuburan. Nah, Begitu. Paham toh? Paham. Aku tak pamitan temenan lho. Aja sampe aku rene meneh nggo kerupuk telu, sikat kowe ya. Yang bawa kerupuk sampean, Pak. Kerupuk sampe akene. Kita nggak pernah titip ya. Gimana ini? Ya dikokon nang properti. Balik dulu ya. Ayo semuanya sehat-sehat kabeh ya. Samsi. Langsung Mau kemana Pak Ustaz? melanjutkan. Kalau tadi ngurusin MBG, saya ki ngurusi pabrik MBG. Oh, ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain aja nih Ustaz? Tak kira Pak Ustaz melanjutkan serang Lord ngono. Awakmu iki nana Ustaz. Ojo kok iku ngono ya apa Mas sampe. Attitude gak dijogo iki. cangkemmu itu. Aku kan nang kene ancen sinau. Abah kan ambek nasional seru akeh biyen sih. Wis tenang ae ta, wae ngene tok ae. Wong wis balik kan. Cangkemmu itu. Dimana tak celuk mana lho? Wis mangan ae sahur-sahur jam rawan iki, Bos. Yuk jam rawan yuk. Yuk.
Yuk, mari kita sahur yuk, sahur ya. Ayo poso.